Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang munada. Munada secara harfiah artinya yang dipanggil, ya. Jadi kalau kita mau manggil dalam bahasa Arab, ya, yang dipanggil itu namanya munada. Nah, dalam pembahasan munada ada dua unsur, ya. Ada harfun nida, ada huruf panggilan, ada munada, ya, ada kata yang dipanggil, ya. Tidak ada istilah harfun nida, ada munada. Ya, ada huruf untuk memanggil, ada kata yang dipanggil. Misalnya kita ingin memanggil orang, ya Ali, ya Ahmad, ya Abdullah. Ya, ini namanya munada, ya. Kata yang dipanggil. Lalu bagaimana kaidah untuk munada ini? Nah, sebelum kita membahas tentang kaidahnya ini, kita perlu tahu bahwasanya munada dalam bahasa Arab bisa kita kelompokkan menjadi 5 kelompok, ya. Jadi munada dalam bahasa Arab bisa kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Apa aja? Yang pertama kelompoknya adalah al-mufradul alamu. Al-mufradul alamu atau nama orang yang tunggal. Ya. Kemudian yang kedua namanya nakirah maksudah. Kata umum tapi telah dimaksudkan. Yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Kata umum dan tidak dimaksudkan. Kemudian al-mudhaf, ya, kalau munadanya itu mudhaf ilaih. Kemudian yang kelima al-musyabbah bil mudhaf, menyerupai atau diserupakan dengan mudhaf, ya. Baik, sekarang kita rinci, ya, kita rinci. Kalau munadanya al-mufradul alamu, jadi nama orang yang tunggal. Nama yang tunggal itu maksudnya ya satu namanya, misalnya Zaid, Ali, Ahmad, Hamid, Mahmud, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Zainab, Maryam, dan seterusnya. Ini namanya nama orang yang tunggal. Nah, kalau nama orang tunggal, perhatikan, kalau nama orang tunggal, maka dia didomahkan tanpa tanwin. Didomahkan tanpa tanwin. Ya, jadi kalau kita memanggil orang, ya Aliyu, ya Zaidu, ya Hamidu, ya Mahmudu, ya Aisyatu, ya Zainabu, ya Maryamu. Jadi gini, ya. Kalau namanya tunggal, dia didomahkan tanpa tanwin atau mamnun ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi kalau kita i'rab misalnya ya Zaidu, kita katakan ya harfun nida, Zaidu munada mamnun ala dhammi fi mahalli nasbin, ya. Ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Hindu, sama semuanya seperti itu. Jadi kalau nama orang tunggal ya seperti ini. Tentunya kalau dalam percakapan sehari-hari kita nggak akan harokatin, ya. Ya paling kita bilangnya ya Ali, ya Ahmad, ya Maryam, ya Zainab, ya Aisyah, ya Fatimah. Tapi kalaupun kita mau harokatin sesuai dengan kaidah nahwu, maka dia adalah dhammah. Ya Aliyu, ya Hamidu, ya Aisyatu, ya Fatimatu. Ini kaidah yang pertama. Kalau kata yang dipanggil, kalau munadanya nama orang yang tunggal. Kemudian yang kedua, kalau munadanya nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu artinya yang kita panggil sudah kita tentukan. Misalnya di depan kita ada banyak anak-anak nih. Ya. Ada banyak anak-anak. Kita tunjuk satu, ini namanya nakirah maksudah. Ya rajulu, ya. Ya ustadu, ya talibu, ini namanya nakirah maksudah. Artinya dari sekumpulan siswa misalnya kita panggil satu, ya talib ta'al, ya. Wahai siswa sini, ya. Maka ini namanya nakirah maksudah. Karena kita sudah memaksudkan satu, ya. Dan ya memang ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ini sering juga kita pakai, ya. Misalnya kita ingin manggil anak-anak lagi main, ya walad, ya ustad, ya talib, ya mudarris, ya syekh, ya. Ini namanya nakirah maksudah. Nah, kalau nakirah maksudah hukumnya sama dengan mufrad alam, di mana dia didomahkan tanpa tanwin, ya. Ya syekhu, ya ustadu, ya talibu, ya mudarrisu, ya talibatu, ya mudarrisatu, dan seterusnya. Ini namanya nakirah maksudah.
udah kita tunjuk orangnya. Kemudian yang ketiga, nakirah ghairu maksudah. Nah, ini yang harus dibedakan ya antara nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah maksudah itu udah kita tunjuk orangnya. Ya meskipun kita nggak sebut namanya, tapi kita tunjuk orangnya, ya walad, ya rajul, ya syekh, ya ustad, udah ditentukan orangnya. Tapi kalau nakirah ghairu maksudah, kita tidak menentukan orangnya. Misalnya kita menasihati secara umum. Ya, menasihati secara umum. Kita katakan, ya taliban ijtahid fi talabil ilmi. Wahai siswa. Kan kalau kita ngomongnya ya taliban, kita nggak nunjuk ke satu orang. Pokoknya semua yang ngerasa siswa. Ya. Nasihat ini berlaku umum. Ya taliban ijtahid fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ini namanya nakirah ghairu maksudah. Tidak dimaksudkan. Ya taliban, ya, wahai siswa. Ini namanya nakirah ghairu maksudah. Siapa aja yang siswa, perhatikan nasihat ini. Tapi kalau kita ngomongnya ya talib, nah ini kita nunjuk orang. Tapi kalau ya taliban, ini secara umum, ya, paham ya? Jadi ini nakirah ghairu maksudah. Atau kasusnya, maaf, misalnya ada orang buta, ya, orang buta kan, ya tentu nggak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Misalnya dia di keramaian, minta tolong dipegangin, dia mau nyeberang jalan, tentu dia akan mengatakan, ya rajulan khud biyadi, wahai seseorang, ya laki-laki, khud biyadi, peganglah tanganku, ya, minta dituntun gitu. Nah tentu dia nggak bisa menentukan orangnya, karena dia nggak ngelihat kan, bahkan mungkin dia nggak tahu di depan dia ada orang atau enggak. Maka dia katakan, ya rajulan khud biyadi, wahai seseorang, siapa aja yang mendengar seruan itu, ya peganglah tangan saya. Ini namanya nakirah ghairu maksud. Karena dia tidak memaksudkan seorang pun. Ya, bahkan dia tidak tahu di depannya ada orang atau enggak. Ya. Ini nakirah ghairu maksud. Jadi bisa dibawa ke makna orang buta misalnya. Ya dia nggak tahu siapa di depannya. Atau kita misalnya memberikan mau'idhah, memberikan nasihat dengan kalimat yang umum. Ya taliban. Ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat, al-mudhaf. Ya. Jadi kalau mudhaf ilaih mundadaknya, maka dia mansub, ya, sama kayak nakirah ghairu maksudah. Maka kalau kita ingin memanggil misalnya nama orang Abdullah, kita nggak boleh bilang ya Abdullah, salah. Ya dia harus mansub. Yang benar ya Abdallahi, ya Abdarrahmani, ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, ya Amiral Mu'minina, ya Rasulallahi, ya Syahra Ramadana, dan seterusnya. Jadi kalau mundadaknya mudhaf ilaih, baik dia nama ataupun susunan kata mudhaf ilaih yang lain, dia wajib mansub, ya. Makanya tadi kita katakan ya Rasulallahi, ya Aba Bakrin, ya Abdallahi, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kalau dia musyabbah bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Contohnya ya tali'an jabalan, ya. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Kenapa dia disebut sebagai musyabbah bil mudhaf? Perhatikan. Kalimat tali'an jabalan ini kan sebenarnya bisa kita jadikan mudhaf ilaih, ya. Menjadi ya tali'al jabali atau ya tali'a jabalin. Bisa, ya, dia sebagai mudhaf ilaih. Tapi memang kalau kita mengucapkannya ya tali'an jabalan, ini secara sastra, ya secara sastra lebih tinggi maknanya dan lebih indah didengar, kan? Coba antum bandingkan kalimat ya tali'a jabalin dengan ya tali'an jabalan. Maka jelas kalimat ya tali'an jabalan ini lebih enak didengar dibanding ya tali'a jabalin. Lalu kalau kalimatnya ya tali'an jabalan, jabalan jadi apa, ya? Nah ini khususannya musyabbah bil mudhaf. Musyabbah bil mudhaf itu selalu dia beramal seperti amalan fi'il. Kalimat ya tali'an jabalan, ini kalau kita i'rab ya harfun nida, tali'an munada mansubun, ya walaupun nasbi fathatun, jabalan sebagai maf'ul bih mansub. Loh, kok bisa, ya? Ada kalimat, ya ada maf'ul bihnya, nggak ada fi'ilnya. Ya ternyata bisa dalam bahasa Arab itu, ya bisa, ya tali'an jabalan, jabalan sebagai maf'ul bih, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah tali'an. Tali'an ini, ya, isim fa'il beramal seperti amalan fi'il.
Maka kalimat ya talian jabalan, jabalan maf'ul bi mansub. Apa yang mau dia mansub? Talian. Talian ini isim fa'il bermakna fi'il. Karena kan kalau kita terjemahkan talian jabalan, wahai pendaki gunung. Berarti kan gunung yang didaki kan? Nah ini kan namanya maf'ul bi. Atau misalnya isim maf'ul bisa juga. Misalnya ya kita katakan ya ya maftunan qalbuhu. Ya wahai yang terfitnah hatinya. Ya maftunan qalbuhu, wahai yang terfitnah hatinya. Di sini ya maftunan sebagai munada mansub, qalbuhu sebagai naibul fa'il. Jadi kalau tadi maf'ul bi ini naibul fa'il. Kok bisa ya? Jadi qalbuhu sebagai naibul fa'il marfu. Mana fi'il mabniul majhulnya? Nah, fi'il mabniul majhulnya adalah maftunan, isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'il mabniul majhul. Ya, jadi memang pembahasan musyabbah bil mudhaf ini ya selalu berkaitan dengan isim yang beramal seperti amalan fi'il. Biasanya memang entah dia isimnya adalah isim fa'il, bisa juga isim maf'ul. Kalau dia isim fa'il, dia beramal seperti fi'il maklum. Adapun kalau dia isim maf'ul, dia beramal seperti fi'il majhul. Jadi ini maksud dengan musyabbah bil mudhaf. Ya, jadi kesimpulannya untuk munada ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang mamniun 'ala dhammi, dimamnikan atas dhammah, yaitu nama orang yang tunggal dan juga nakirah maksudah. Ya Zaidu, ya Aliyu, ya Rajulu, ya Syekhu, ya Ustadu. Kelompok yang kedua yang wajib mansub, yaitu nakirah ghairu maksudah, kemudian mudhaf ilaih dan juga musyabbah bil mudhaf. Ya, contohnya misalnya ya taliban, ya syaikhan, ya ini nakir ghairu maksudah. Kemudian contoh mudhaf ilaih, contohnya ya Rasulullah, ya Abdullahi, ya Aba Bakrin. Kemudian contoh musyabbah bil mudhaf ya tali'an, jabalan, ya kemudian ya maftunan qalbuhu dan seterusnya ya. Demikian pembahasan tentang munada, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.